terima kasih Bang Riki, Bang Huda, juga Bang Teguh yang di Zoom, dan teman-teman semua udah Herman atas undangannya untuk mengisi kuliah pada pagi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman UI dan seluruh keluarga besar YTBN, Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Ibnu juga terima kasih sudah menginisiasi kerjasama ini. Teman-teman semua, saya akan bercerita di bidang yang relatif saya pahami tentang bencana alam. Saya terlibat dalam kerelawanan bencana alam sudah sejak 2004. Teman-teman pasti ingat tsunami 2004, salah satu peristiwa bencana paling besar di zaman modern, tidak hanya di Indonesia, tapi peristiwa bencana alam terbesar di era modern. Saya datang di Banda Aceh sekitar 10 hari pasca tsunami terjadi. Jadi masih kacau, mayat-mayat masih berkelimbangan di mana-mana. Orang-orang masih belum banyak penyintas yang belum dapat pengungsian, masih tinggal di pinggir jalan, tinggal di pelataran masjid, tinggal di sekolah dan sebagainya. Dan tadi saya menyebut kalau udah Herman bahwa itu menjadi relawan dalam kondisi bencana tanggap darurat adalah pengalaman kognitif sekaligus emosional. Di sini saya akan berbagi beberapa pengalaman tersebut yang sebenarnya teman-teman di sini barangkali juga punya pengalaman yang serupa. Saya akan memulai sharing saya dengan hal yang sangat klasik dalam kajian bencana, yaitu pembagian tahapan manajemen bencana. Para pakar berbeda pendapat ketika membagi tahapan-tahapan manajemen bencana. Ada yang membagi menjadi 5, ada yang membagi menjadi 7. Saya akan sharing pembagian yang paling umum, paling mudah diingat, yaitu menjadi 3 tahapan: pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ini 3 tahapan yang paling jamak dipakai dalam manajemen bencana, termasuk di Indonesia. Ketika kita bicara pra bencana, kita di situ akan mengingat tugas-tugas penting untuk mitigasi, pendidikan kebencanaan, kesiapsiagaan, dan seterusnya. Nah, ketika fase bencana tanggap darurat, kita akan berbicara fase-fase emergensi di sini. Bagaimana kemudian menolong para penyintas, bagaimana kemudian segera menyikapi korban, dan seterusnya. Teman-teman, saya pikir tahu pembedaan antara korban dan penyintas dalam bencana. Korban adalah mereka yang meninggal, itu disebut sebagai korban. Mereka yang selamat bukan korban, tapi disebut sebagai penyintas, orang yang berhasil melintasi atau melewati selamat dari bencana alam. Dan fase ketiga adalah fase pasca bencana. Kita bicara di sini tentang pemulihan, tentang rekonstruksi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut tentang manajemen pada masa tanggap darurat. Pada masa tanggap darurat, ketika terjadi sebuah bencana, salah satu hal yang paling penting yang biasanya sebagian orang lupa adalah bencana alam, tergantung skalanya tentu saja, biasanya akan menunjukkan nilai-nilai paling mendasar yang ada dalam sebuah masyarakat, yang nilai-nilai ini bisa jadi tidak terungkap ketika fase-fase normal. Jadi kita bayangkan, ketika kemudian kesedihan tidak hanya datang di satu keluarga, tapi kesedihan, kelaparan kemudian datang di sebuah masyarakat, jumlahnya ratusan orang yang terkena, bahkan ribuan di tsunami Aceh, ratusan ribu, maka kemudian kondisi tersebut mau tidak mau akan menyentuh perasaan nurani manusia paling mendalam. Dan apa yang terjadi ketika bencana alam tiba? Satu sisi ada kesedihan, tapi sisi lain yang perlu kita ambil hikmahnya adalah ketika bencana alam terjadi, masyarakat itu akan bergerak sesuai dengan nilai-nilai dasar, yang nilai-nilai ini bisa jadi tersembunyi ketika masa-masa normal. Dan di sini kemudian di Indonesia yang kemudian saya terlibat langsung, ada nilai mendasar yang patut kita syukuri, yaitu kemanusiaan yang sungguh indah di situ. Di tsunami Aceh, bantuan internasional datang itu belakangan. Jadi donor-donor asing itu kemudian
cepat memang datangnya, tapi kemudian yang datang apa? Yang datang adalah bantuan-bantuan bentuknya fisik ya, makanan, kemudian minuman, pakaian. Tapi bagi siapa yang mendistribusikan bantuan itu? SDM mereka nggak cukup. Waktu itu kemudian negara Indonesia kalang kabut. Kita Indonesia ini punya undang-undang penanggulangan bencana setelah tsunami. Sebelumnya belum. Kita biasa di SMP zaman saya, zaman teman-teman, zaman saya ketika bicara mata pelajaran pendidikan Pancasila atau geografi atau apa ya pelajaran zaman dulu, sejarah, kita biasa kemudian ditanamkan oleh guru kita Indonesia sebagai negara Zambut Katulistiwa, Gemah Ripah Loh Cinawi. Kita melemparkan biji akan tumbuh tanaman, kita tanam batang akan tumbuh batang itu menjadi tanaman. Itu imaji Indonesia yang sangat indah. Ada betulnya, iya, saya meyakini itu betul. Negeri kita itu kalau kata Cak Non adalah penggalan surga. Jadi sangat subur. Saya hidup di Estonia sekitar 3 tahun, membandingkan dengan Indonesia jauh. Mereka sekedar untuk menanam sayur harus kemudian banyak perangkat yang dibutuhkan. Kita nggak nanam, bayam tumbuh sendiri, kangkung tumbuh sendiri. Kurang apa coba? Tapi imaji itu kemudian berubah setelah tsunami 2004. Kemudian kita menyadari bahwa selain negeri kita yang sangat indah dan subur, ternyata negeri kita adalah negeri yang sangat rentan bencana alam. Kita sangat rentan dengan gempa bumi. Kita sangat rentan dengan erupsi gunung berapi. Kita sangat rentan juga dengan tsunami. Sejak saat itu kemudian imaji tentang Indonesia bergeser. Pemerintah kemudian membuat undang-undang penanggulangan bencana. Bandingkan dengan Jepang, sama-sama negeri rentan bencana, tapi sudah ratusan tahun Jepang berproses. Indonesia baru setelah 2004. Undang-undang penanggulangan bencana disahkan tahun 2007. Belum lama. Untuk sebuah negeri itu kira-kira kita masih bayi untuk belajar tentang manajemen bencana. Dan di tsunami Aceh 2004, pengalaman saya adalah pengalaman bagaimana kemudian negara yang sudah, ya mohon maaf saya harus mengatakan semacam give up, kita nggak tahu harus bagaimana, kira-kira begitu. Dan sudah ini jadikan bencana nasional, maka kita kemudian dengan itu berhak mengundang secara legal untuk bantuan-bantuan asing. Datang semua bantuan asing. Tapi yang terlupakan biasanya adalah orang-orang lokal. Saya ingin mengatakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Entah orang Aceh sendiri, entah datang dari pulau lain, datang dari Jawa, datang dari Kalimantan, dari Papua dan seluruh pelosok negeri datang. Karena apa? Karena merasa ya itu saudara kita. Mereka sedang bersedih. Apa yang kita bisa perbuat ya kita lakukan. Dan di situ kemudian para penyintas di Aceh itu selamat dalam masa emergensi karena orang-orang itu, karena saudara-saudara mereka. Bukan terutama karena manajemen bencana yang canggih, karena kemudian kesiapsiagaan pemerintah yang tangkas, bukan karena itu. Dan pengalaman serupa saya dapati juga ketika gempa 2006. Di situ kemudian warga penyintas tertolong ketika fase-fase darurat karena bantuan warga yang lain. Dan pengalaman erupsi 2010 membuktikan hal yang sama. Saya masih ingat betul erupsi 2010, pemerintah kemudian membuat rencana tanggap darurat karena erupsi dengan tsunami agak beda teman-teman. Kalau tsunami Aceh itu totally bagi pemerintah ya, bagi masyarakat secara umum totally unpredictable. Walaupun bagi para saintis bisa diprediksi. Bagi para ahli itu bisa diprediksi. Bahkan sudah ada seorang saintis yang memperingatkan sebelumnya bahwa akan terjadi tsunami besar. Tapi secara umum oke lah kita katakan unpredictable. Beda dengan Merapi, erupsi Merapi itu bencana alam yang kira-kira
bagi para ahli, termasuk para ahli di Indonesia, itu sudah menjadi laboratorium Merapi itu. Para ahli itu datang dari berbagai negeri, ada ilmu yang bernama vulkanologi, dan salah satu sumber dari ilmu itu adalah gunung kita ini, yang dekat dengan kita. Teman-teman akan ke sana kayak hari ini, ke lereng Merapi. Itu gunung yang menjadi sumber utama ilmu pengetahuan modern tentang gunung api, vulkanologi. Para ahlinya datang belajar di Merapi. Jadi dengan Gunung Merapi itu kira-kira gunung yang perilakunya itu relatif bisa diprediksi oleh sains. Dan erupsi 2010 itu kemudian erupsi yang kira-kira ya ada di Merapi itu ada tahapannya. Tahapan fase normal, fase 2, 3, dan 4. Dan pemerintah kemudian sudah membuat pada waktu itu semacam zonasi bahwa erupsi itu dampaknya akan sampai sekian kilometer dari puncak. Seingat saya sekitar 10 kilometer. Maka warga yang di radius 10 kilometer dari puncak diungsikan semua keluar dari 10 kilometer ini. Tapi kira-kira masih dekat, sekitar 15 kilometer, 14 kilometer. Nah, kampus kita ini, Kang Zaki, dikoreksi sekitar 15 kilometer ya. 15 kilometer kampus UI. Jadi ketika warga di bagian desa yang jaraknya 10 km dari puncak Merapi itu diungsikan, sebagian mengungsi ke UI, di GOR UI. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Merapi perilakunya tidak totally predictable. Erupsinya jauh lebih besar. Maka kemudian ada dua fase erupsi sebenarnya pada waktu itu. Erupsi yang kedua lebih besar dan dampaknya melebihi 10 km. Zonasi yang diperlebar, daerah terlarangnya kemudian jadi diperlebar jadi 15 km. Apa yang terjadi? Pemerintah nggak punya planning, totally nggak punya planning waktu itu. Kemana diungsikan warga ini? Coba bayangkan teman-teman, mengungsikan yang 10 km, oke, ada planning. Mengungsikan sampai antara 10 sampai 15 harus diungsikan juga nggak ada planning. Karena memang prediksinya hanya 10 km. Ketika itu berubah menjadi 15 km, yang terjadi adalah waktu itu solidaritas dan spontanitas yang kemudian menyelamatkan penyintas. Sebagian warga mengungsi dengan truk, sebagian lari, physically lari, kemudian sebagian dengan mobil. Lari capek, ketemu sekolah, berhenti di sekolah. Yang terjadi kemudian kepala sekolahnya mengizinkan, oke lah buka pengungsi di sini. Lari capek kemudian ketemu balai desa. Di balai desa kemudian bikin pengungsian. Siapa yang menyelamatkan? Warga di desa itu. Ada yang kemudian mengungsi di rumah-rumah warga yang lain. Apa yang terjadi adalah orang menolong orang, warga menolong warga. Pemerintah kemudian waktu itu belum punya planning sama sekali. Nah, itu kerelawanan yang kemudian saya lihat sangat penting ketika fase tanggap darurat, dan itu vital. Seandainya ini tidak ada di Indonesia, saya yakin keadaan akan berubah, akan berbeda sekali. Dan kalau kita bandingkan, kalau saya membayangkan seandainya, saya membayangkan gini, seandainya erupsi Merapi itu terjadi di Estonia misalnya ya, di mana kemudian warga totally kemudian tidak total, hampir keseluruhan kehidupan mereka diatur oleh negara dan bergantung pada negara, jaminan sosial oleh negara, semua hal kemudian diatur dengan rapi oleh negara. Ketika terjadi ketika terjadi bencana alam, mungkin mereka akan menunggu bantuan negara. Coba bayangkan, terjadi bencana alam, menunggu bantuan negara, teman-teman bisa mati kelaparan. Yang terjadi di Jogja adalah ada seorang relawan berkabar misalnya di waktu itu dengan media sosial waktu itu adalah Twitter dan SMS zaman itu, kirim SMS. Saya punya kelompok pengungsi, jumlahnya 30. 10 orang dewasa, 5 orang anak-anak butuh makan malam, kirim SMS, podcast, diterima, ada yang membalas, oke, kami siapkan akan datang 1 jam lagi, tidak lewat mekanisme negara. Nah, ini kemudian salah satu yang khas di Indonesia, saya pikir, yang kemudian harus dipertahankan. Saya dari tadi mengkritik negara,
Iya, harus saya katakan sampai sekarang kita masih harus belajar. Negara ini masih harus belajar. Dan saya di sini kemudian ingin menyebut 3 hal mengapa kemudian slide-nya belum sampai sana itu. Mengapa kemudian negara tidak cukup tanggap, tidak cukup cepat ketika fase tanggap darurat? Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah kultur birokrasi. Pemerintah, staf di pemerintahan kita terbiasa dengan birokrasi yang, ya teman-teman tahu birokrasi. Untuk mengeluarkan anggaran tertentu harus ada tanda tangan sekian level pejabat. Padahal pengungsi butuh makan 1 jam lagi misalnya, gak mungkin dong mengandalkan itu. Jadi untuk menurunkan anggaran, misalnya ini cerita erupsi Merapi yang terakhir 2020 kemarin. Untuk menurunkan anggaran tanggap darurat itu kemudian ada fase-fasenya, yang itu memakan waktu. Ada birokrasi yang harus dilalui supaya kemudian anggaran tanggap darurat bisa turun, bisa cair. Padahal kebutuhan lapangannya berbeda, harus cepat, taktis. Yang kedua, selain kultur birokrasi ini, yang kedua adalah SDM kualitas. Perbincangan saya dengan banyak relawan yang lain, terutama dalam isu bencana alam, sering sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang yang ditempatkan di Badan Daerah Penanggulangan Bencana, BPBD, di banyak tempat, di banyak pemerintah kota dan kabupaten adalah bukan orang-orang pilihan. Sayangnya mereka ditempatkan sebagian karena hampir pensiun, tempatkan di BPBD. Sebagian karena tidak produktif di dinasnya, dilempar ke BPBD. Hasilnya apa? Iya, kinerja di banyak tempat BPBD ini tidak maksimal. Mereka bingung ketika terjadi bencana beneran, harus ngapain? Ini terjadi di lereng Merapi yang dekat-dekat saja, yang saya punya interaksi dengan banyak relawan yang terlibat berkomunikasi dengan mereka. Bingung harus ngapain. Di atas kertas tampaknya oke. Ada rencana kontingensi harus bagaimana. Di lapangan bingung. Ini masalah kualitas SDM. Dan ini perlu dirombak menurut saya. Kalau pemerintah menyadari bahwa penanggulangan bencana adalah hal yang sangat strategis bagi Indonesia, harusnya di BPBD diisi oleh orang-orang yang berkualitas, orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang kemudian seakan-akan dilempar ke BPBD karena tidak cukup produktif di tempat lain. Yang ketiga adalah regulasi. Ya, tadi saya sudah menyebut bahwa UUPB penanggulangan bencana di Indonesia itu baru sekian tahun yang lalu. Sebenarnya dengan regulasi yang baru ini memungkinkan pemerintah untuk fleksibel dalam bergerak, tapi lagi-lagi ada kultur birokrasi yang membuat ada keraguan, ini bisa enggak, begitu bisa enggak. Dan bayangkan seorang PNS yang setiap harinya harus patuh pada atasan, misalnya kepala dinas, ya ketika masa tanggap darurat ya harus patuh pada atasan itu. Dan ini seringkali tidak cocok di dalam fase tanggap darurat. Oke. Itu tentang fase tanggap darurat. Pengalaman saya sampai sekarang saya meyakini bahwa kerelawanan yang berbasis solidaritas kemanusiaan itu menjadi vital dalam fase tanggap darurat. Tambahnya saya menyebut, ini corak kerelawanan, spontanitas berbasis kemanusiaan. Jadi spontan kita bergerak, orang-orang itu bergerak spontan aja. Oh, ada yang butuh nasi bungkus, ada seorang menjual angkringan. Oke, saya malam ini saya share sebagian nasi bungkus saya untuk pengungsi. Spontan. Itu nilai mendasar manusia yang menurut saya justru kita patut bersyukur. Karena kemudian kita nggak tega untuk melihat orang lain berduka misalnya. Itu nilai-nilai yang kemudian harus kita pertahankan. Dikelola dengan manajemen yang longgar, fleksibel dan ad hoc. Ya ada organisasinya sementara. Waktu itu kalau teman-teman di prodi komunikasi kita bikin kelompok organisasi relawan yang bergerak di bidang jurnalistik, dan kita waktu itu bergabung dalam organisasi yang bernama Jalin Merapi, relawan Jalin Merapi, jaringan informasi lintas Merapi, kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah optimalisasi sumber daya yang ada berbasis individual atau komunitas. Saya
mengambil dua gambar dari erupsi Merapi 2010. Jadi teman-teman kadang orang dalam kondisi bencana itu kemudian, ya saya punya apa, saya bisa menyumbang apa, saya lakukan itu. Ini contoh gambar simpel, ada perpustakaan keliling. Oh, saya punya perpustakaan keliling. Tampaknya bisa saya memberikan sumbangan dengan cara datang ke pengungsian. Bukalah kemudian perpustakaan keliling di pengungsian. Atau kemudian orang sekedar melihat jalan di depan rumahnya tertutup abu. Ini jalan ini penting untuk lalu lintas bantuan. Oke, saya akan membantu dengan cara membersihkan jalan. Jadi orang akhirnya akan melihat saya bisa apa, dan itu yang akan saya berikan. Dan itu kemudian coba bayangkan ketika semua orang melihat dirinya masing-masing, melihat komunitasnya masing-masing dan berkontribusi, maka fase penting tanggap darurat itu akan terlewati dengan smooth, dengan baik. Pengungsi kemudian mendapatkan bantuan yang layak dan seterusnya. Saya masih ingat kemudian pada waktu itu bahkan seorang penjahit yang biasa membuat bantal itu ya berkontribusi dengan cara mengirimkan bantal untuk pengungsi. Hal-hal yang tampaknya tidak terkait dengan dunia kerelawanan bisa dilakukan. Siapapun bisa melakukan apapun dengan kontribusinya masing-masing. Ini corak yang kemudian saya lihat di fase tanggap darurat. Oke, lanjut. Saya ingin melangkah sedikit tentang fase selanjutnya, yaitu fase pasca dan pra bencana sekaligus. Pasca bencana atau yang biasa dalam kajian bencana disebut sebagai fase recovery, untuk kembali ke fase normal yang biasanya diisi dengan kegiatan rekonstruksi fisik atau recovery psikologis, recovery ekonomi. Nah, biasanya kemudian di fase ini negara sudah hadir sepenuhnya. Ketika kita bicara fase rekonstruksi, maka kemudian sudah bicara tentang pembangunan rumah, maka biasanya di situ adalah deal antara negara dengan donor yang akan membangun rumah. Kemudian ketika bicara fase recovery ekonomi, maka biasanya para pemain besar yang akan berkontribusi di situ, artinya kemudian NGO yang memang punya kapasitas untuk melakukan recovery ekonomi. Kerelawanan yang tadi berbasis spontanitas, berbasis individual atau komunitas biasanya mulai berkurang perannya di fase ini, fase pasca bencana. Walaupun sebenarnya masalahnya masih banyak. Pasca bencana biasanya akan diisi masalah dengan rekonstruksi rumah, transparansi anggaran, kemudian apakah rumahnya tepat atau tidak penerimanya. Di Aceh itu banyak problem. Ada keluarga yang kemudian sampai keluarga menerima rumah, misalnya. Ada kemudian sampai ada keluarga yang tidak menerima rumah. Dan itu banyak sekali problem. Dan itu biasanya kemudian gerakan-gerakan kerelawanan sosial itu sudah mulai menarik diri, karena memang kerelawanan sosial yang berbasis ad hoc tadi memang energinya tidak panjang. Artinya kemudian ya kalau gerakan kerelawanan sosial di bencana alam, fase tanggap darurat, energi sumber daya sudah tersalurkan semua, nggak ada lagi sumber daya yang bisa disalurkan, biasanya kemudian dia menarik diri. Di situ masuk kemudian para pemain-pemain yang biasanya jangka panjang perannya. Kalau di Aceh adalah NGO internasional yang membangun rumah, membangunkan fasilitas fisik dan seterusnya. Dan ketika masih di masa normal, ketika fase recovery selesai dan rekonstruksi selesai, maka sebenarnya masuk masa normal atau biasa disebut sebagai pra bencana, karena siklus kan. Kita menganggap bahwa bencana akan terjadi lagi. Maka di situ kemudian fase kesiapsiagaan, mendidik masyarakat untuk selalu tanggap bencana, menyiapkan rencana kontingensi dan seterusnya. Nah, di dua fase ini saya melihat kerelawanan yang tadi spontanitas dan ad hoc itu berkurang. Tapi sebenarnya saya melihat ada potensi besar gerakan kerelawanan sosial di fase-fase pra bencana terutama. Yang ini tampaknya belum cukup optimal di Indonesia, yaitu isu tentang pendidikan kebencanaan secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, ini amanatnya BPBD sebenarnya. Pendidikan kebencanaan, bencana mitigasi, kontingensi itu amanat undang-undang untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi tampaknya di banyak tempat ini amanat yang tidak cukup optimal diperankan karena banyak hal, banyak sebab, dan di situ kemudian celah yang gerakan kerelawanan sosial bisa masuk secara optimal.
bagaimana kemudian berperan dalam melakukan pendidikan kebencanaan, bagaimana berperan menyusun rencana kontingensi atau kedaruratan dengan warga, bagaimana melakukan kampanye kampanye sadar bencana, kampanye tangguh bencana dan seterusnya. Dan menurut saya ini penting, dan ini celah yang kemudian perlu diisi oleh siapa? Oleh gerakan kerelawanan sosial. Tetapi kemudian ketika masuk ke celah ini, gerakan kerelawanan sosial di bencana alam yang tadi sifatnya ad hoc ketika fase tanggap darurat perlu berbenah, dan akhirnya kemudian perlu mengorganisasi diri, melembagakan diri sendiri. Jadi butuh organisasi yang kemudian relatif tetap, tidak lagi ad hoc atau sementara. Kalau di lereng Merapi ini kemudian contohnya banyak, yaitu Taruna Siaga Bencana yang hampir ada di setiap desa. Jadi di desa-desa di lereng Merapi itu ada Taruna Siaga Bencana, isinya ya pemuda-pemuda lokal yang dilatih untuk melakukan langkah tanggap darurat kalau erupsi Merapi terjadi, dilatih untuk mengelola posko ketika fase tanggap darurat dan seterusnya. Dan itu mereka berbasis kerelawanan sosial. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian saya semacam mengusulkan ide yang sebenarnya tidak cukup baru, yaitu tentang organisasi relawan. Nah, sebenarnya teman-teman sudah melakukan itu, Yayasan Taruna YTB, Yayasan Taruna Bakti Nusantara, Tunas Bakti Nusantara. Nah, organisasi relawan menjadi penting dalam konteks ini, dalam konteks kebencanaan, pendidikan kebencanaan. Mengapa? Karena ya satu hal, organisasi relawan itu penting untuk relawan sendiri, tapi sekaligus penting untuk masyarakat. Ada dua hal itu. How tentang bagaimana saya mengusulkan ya manajemennya dikelola dengan profesional, modern, tapi berbasis manajemen organisasi nirlaba, bukan organisasi untuk profit. Ada banyak referensi saya pikir untuk itu, ada banyak contoh benchmark untuk itu. Nah, saya di sini menekankan tampaknya relawan itu bukan sesuatu yang totally tanpa pamrih. Artinya kemudian tidak berharap apa-apa. Menurut saya kemudian relawan itu harus berharap. Berharapnya apa? Karena teman-teman punya peran penting dalam hal pertama, misalnya harus selalu ada motivasi. Satu, untuk diri sendiri, pembelajaran. Jadi relawan itu harus punya motivasi kuat untuk pembelajaran. Kalau dia tidak punya motivasi untuk belajar, maka akan berimbas pada aksi-aksi yang dia lakukan. Dia harus punya motivasi kuat, saya harus belajar di sini. Atau kemudian realisasi diri, bahwa saya bisa melakukan sesuatu, bahwa saya bisa berbuat baik untuk orang lain. Dan menurut saya sangat penting kebanggaan, walaupun kemudian tidak harus dinyatakan secara selfish ya, kebanggaan, merasa senang, merasa puas setelah berbuat baik itu penting. Dan lebih penting lagi adalah penghargaan berbuat baik oleh orang lain. Karena kalau perbuatan baik tidak lagi dihargai secara sosial, itu pertanda buruk bahwa masyarakat kita sudah mulai berubah. Orang yang berbuat baik harus merasa puas atau kemudian merasa senang. Secara psikologis dia merasa saya telah berbuat baik, ada pelepasan diri, ada emosi yang terlepaskan di situ. Dan orang yang menerima perbuatan baik itu juga harus memberikan feedback yang seimbang. Di situ kemudian nilai-nilai yang kita yakini akan selalu terjaga. Dan itu kemudian saya meyakini sebagai nilai-nilai luhur kemanusiaan yang kita perlu jaga. Salah satunya adalah dengan gerakan kerelawanan. Dan ini penting menurut saya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah relawan itu juga sebenarnya warga. Teman-teman warga. Teman-teman satu saat berperan sebagai relawan, tapi saat lain bisa jadi teman-teman berperan sebagai penyintas. Dan bisa jadi dua-duanya. Di Aceh itu banyak penyintas sekaligus menjadi relawan. Ada penyintas kehilangan seluruh keluarga, tapi kemudian sekitar 3 minggu setelah tsunami Aceh, dia sudah menjadi relawan. Dia sudah ikut mengorganisasi posko pengungsian, ikut mendistribusikan bantuan dan seterusnya. Di
erupsi Merapi, peristiwa yang sama banyak terjadi. Banyak warga penyintas Merapi juga sekaligus menjadi relawan. Ada yang keliru yang biasanya media massa kita memberitakan ke masyarakat. Relawan penyintas itu dibayangkan, diimajikan sebagai orang yang powerless, tidak berdaya sama sekali, menunggu bantuan. Biasanya dipotret di media itu atau di syuting dengan zoom in orang tua yang menangis, yang sedih. Itu keliru. Di Indonesia itu keliru, bayangan itu keliru. Kalau teman-teman datang di lapangan, teman-teman akan melihat warga yang kokoh. Orang yang kehilangan keluarga tapi kemudian segera bangkit dan menjadi relawan. Orang yang kehilangan rumah, nggak tahu kemudian rumah yang bisa dibangun lagi atau enggak, tapi kemudian bangkit menjadi relawan. Dan itu modal utama kita, modal sosial yang sangat penting bagi Indonesia. Oke, saya pikir cukup. Ini sekedar pemanis. Ini foto Bang Zaki waktu erupsi Merapi 2010. Ini posko kita di UI Dembangan, dan ini sekedar waktu itu sekedar pembagian tugas. Ada nama Ibnu di sini. Oke, terima kasih.